Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 19 Desember tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Hakim-Hakim bab 13 ayat 2 sampai 7 dilanjutkan dengan ayat 24 sampai 25a. Pada waktu itu hiduplah seorang dari kota Zora dari keturunan Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Sekali peristiwa, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Memang engkau mandul, tidak beranak. Tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi Nazir Allah, dan lewat dia akan mulailah penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin." Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, "Telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya seperti rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, 'Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang Nazir Allah.' Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan diberinya nama Simson. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Di zaman Herodes, Raja Yudea,
hiduplah seorang imam bernama Sakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Sakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Sakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Sakaria memberi isyarat kepada mereka
sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian, mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan punya rencana atas kelahiran kita. Dalam Alkitab, kelahiran anak memiliki makna penting dan beragam, mencakup aspek biologis, spiritual, dan sosial. Secara umum, kelahiran anak adalah anugerah dari Tuhan, bukti kasih karunia-Nya, dan juga membawa sukacita bagi keluarga. Kelahiran juga sering dikaitkan dengan janji dan pemenuhan nubuat, seperti kelahiran Yesus Kristus yang dinubuatkan. Selain itu, kelahiran anak juga memiliki implikasi dalam konteks iman, seperti kelahiran kembali yang dialami oleh orang percaya. Saudara terkasih, tinggal sesaat lagi kita akan merayakan pesta kelahiran Yesus di tengah dunia. Bacaan-bacaan hari ini berbicara tentang kelahiran dua tokoh terkenal dalam kitab suci. Yang pertama, dalam Perjanjian Lama, yaitu Simson, dan yang kedua dalam Perjanjian Baru, yaitu Yohanes Pembaptis. Saya tidak akan menguraikan menjelaskan satu persatu kedua tokoh ini, tetapi secara singkat dapat dikatakan bahwa kedua tokoh ini adalah pribadi yang kelahirannya benar-benar dirancang oleh Tuhan, dan karenanya kelahiran mereka mempunyai maksud tertentu. Simson terlahir untuk menjadi seorang pembebas bangsa Israel dari penindasan bangsa Filistin. Dia adalah seorang hakim Israel yang terkenal karena kekuatan fisiknya yang sangat luar biasa. Yohanes Pembaptis terlahir sebagai pribadi yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Ia menyerukan pertobatan dan pembaptisan sebagai tanda kesiapan menyambut kerajaan Allah yang sudah dekat, sehingga lewat kehadirannya banyak orang disiapkan hatinya untuk menyambut Sang Penyelamat dunia. Saudara-saudari yang terkasih, setiap pribadi terlahir di dunia bukan karena kebetulan atau tidak atas kehendak Allah, tetapi semua berada dalam rancangan dan maksud Allah. Sebagai modal dasar, setiap pribadi terlahir sebagai gambar atau citra Allah. Inilah maksud pertama setiap kelahiran baru. Seseorang adalah perpanjangan wajah Allah, karena setiap orang saat terlahir di dunia adalah gambar Allah yang nyata. Maka,
sudah layak dan sewajarnya jika setiap manusia wajib dan harus menerima kelahirannya sebagai tugas perutusan untuk menghadirkan wajah Allah yang sesungguhnya di tengah kehidupan, sebagaimana Kristus yang hadir di tengah kita untuk menghadirkan wajah Bapanya yang penuh cinta. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bertanggung jawab atas kelahiran kita di tengah dunia ini? Semoga hari raya Natal yang sebentar lagi kita rayakan mendorong kita untuk setia menghadirkan wajah Allah yang sejati dalam mewujudkan cinta yang nyata dalam keseharian kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.